salam sejahtera yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Nelcim Belanggedo, mahasiswa PPG Dajjal Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon pada program studi pendidikan agama Kristen dengan NIM 1520 2501 04 20 02. Saya akan mempraktikkan video pembelajaran pada mata pelajaran Etika Kristen kelas 12 di Satuan Pendidikan SMTK Firdaus Jayapura. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu, ya. Saya minta kesediaan dari Yulita, pimpin kita dalam doa, silakan. Amin, terima kasih untuk Yulita. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Erik, hadir Ibu. Maria, hadir Ibu. Christine, hadir Ibu. Yulita, hadir Ibu. Roni, Jackson, hadir Ibu. Daud, hadir Ibu. Catherine, hadir Ibu. Elince, hadir Ibu. Mary, hadir Ibu. Samuel, hadir Ibu. Ada yang belum dipanggil namanya? Semua sudah? Kita akan mulai dengan pelajaran kita. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Keragaman yang mempersatukan. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai HAM dan demokrasi dalam perspektif etika Kristen. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke materi kita, saya mau bertanya untuk kalian semua. Apakah semua orang di dunia ini mendapatkan perlakuan yang adil? Ada yang bisa jawab? Silakan Daud. Banyak orang di dunia masih mengalami ketidakadilan berdasarkan latar belakang, kekayaan atau tempat mereka tinggal. Agama menuntut perlakuan yang adil bagi semua masih terus berlangsung. Kita berikan aplaus untuk Daud. Terima kasih. Jadi zaman ini masih banyak orang yang belum mendapatkan namanya keadilan. Kenapa? Bisa jadi dari latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, budaya, ras, dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran pada materi kita di hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna HAM dan demokrasi dari sudut pandang etika Kristen. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan prinsip-prinsip Alkitab dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh penerapan HAM dan demokrasi di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap menghargai martabat manusia sebagai gambar Allah. Kita akan masuk dalam materi kita hari ini. Kita mulai dari HAM, ya. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Sebagai apa? Ciptaan Allah. Jadi semenjak kita diciptakan, kita sudah ada hak yang diberikan, yaitu hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia ini tidak bisa kita dapatkan dari apa? Dari negara. Kita tidak bisa dapatkan dari lingkungan, kita tidak bisa dapatkan juga dari manusia siapapun. Tapi kita dapatkan hanya dari Allah atau Tuhan yang menciptakan kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, makanya dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 di situ dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu ada di Kejadian pasal 1 ayat 27. Oke. Nah, landasan HAM
dalam Alkitab itu apa saja? Yang pertama, yaitu martabat yang tak ternilai. Kemudian yang berikut adalah kasih universal Allah. Ya, kasih universal ini tidak dibatasi oleh apa? Bangsa. Ya, bangsa. Kemudian apa lagi? Warna kulit atau status. Ya, Allah itu mengasihi semua manusia secara merata, universal, yang tidak membeda-bedakan. Kemudian yang berikut adalah pembebasan oleh Kristus. Ya, pelayanan Yesus ini menekankan kepada keadilan sosial. Ya, kemudian pembebasan orang-orang yang tertindas dan pemulihan martabat manusia. Contohnya ada di Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 ya. Kemudian yang terakhir adalah kekudusan hidup ya, yaitu kehidupan manusia adalah kudus dan berharga di mata Tuhan. Makanya kalau kita melanggar hidup manusia, contoh atau itu berarti kita sudah melanggar kehendak Tuhan. Contoh ya, Tuhan bilang sampai boleh membunuh. Kalau kita membunuh berarti kita melanggar kehendak Tuhan ya. Jadi kalau disuruh tidak boleh maka tidak boleh. Kalau dibilangnya boleh oleh Alkitab maka boleh. Contohnya apa? Yang boleh apa? Yang boleh apa saja? Berbuat baik, mengasihi ya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Contoh kasih dalam perjanjian baru dalam apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, gitu. Kemudian apa lagi? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Nilai-nilai etis yang mendasari akan hak asasi manusia itu apa saja ya. Nah, etika Kristen ini dia mengajari kita ya, terkhusus dalam bagian HAM adalah untuk meneladani kasih Allah dalam tindakan nyata. Artinya tidak hanya sekedar tahu, tapi harus melakukannya dalam kehidupan nyata. Jadi tidak sekedar tahu, saya harus mengasihi, ya, tapi tidak ada yang dilakukan. Mengasihi itu kepada semua orang, artinya mau perempuan kah, laki-laki kah, tua kah, muda kah, harus merata. Mau keriting kah, atau lurus kah, putih kah, hitam kah, harus sama. Nah, yang pertama dalam nilai-nilai etis ini yang pertama adalah kasih agape. Kasih ini adalah inti dari hukum Allah. Kemudian apa? Menghormati HAM berarti mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah keadilan, ya. Allah adalah Allah yang kita punya. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Oke? Karena itu kita sebagai umatnya dipanggil untuk menegakkan keadilan bagi semua orang. Tidak boleh memilah-milah, ya, supaya jangan ada namanya ketidakadilan itu. Sudah? Kemudian yang berikut, keadilan berarti memperlakukan semua orang dengan setara. Oke. Kemudian yang berikut adalah tanggung jawab, ya. Tanggung jawab ini adalah kebebasan harus dijalankan dengan bertanggung jawab. Contoh ya. Kalian kalau di kelas dikasih piket, betul? Kalau contoh hari Senin Christine, berarti yang harus lakukan adalah Christine, tidak perlu lagi dikasih ingat oleh wali kelas, ketua kelas, dan lain-lain. Begitu ya Samuel? Oke. Kemudian yang berikut, setiap hak selalu disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Nah, kemudian yang berikut terakhir apa? Perdamaian, ya. Shalom. Siapa di sini kalau masuk rumah shalom? Shalom, selamat siang Papa, Mama. Nah,
Jangan adakah makanan? ya, ya. Jadi tujuan akhir dari hak asasi manusia itu adalah terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, apalagi sejahtera sesuai dengan kehendak Allah, ya. Makanya kita orang Kristen itu diwajibkan apa? Harus membawa shalom itu dimanapun kita berada, harus membawa damai itu dimanapun kita berada. Jangan kau bawa huru hara. Oke, kita lanjutkan. Nah, implikasi etika Kristen mengenai HAM bagi kita orang Kristen itu apa? Bagi orang percaya, menghormati dan memperjuangkan HAM itu adalah panggilan iman. Implikasinya yang pertama adalah apa? Menghormati hak sesama adalah bentuk ibadah dan kasih kepada. Nah, kemudian yang kedua apa? Saksi kasih dan keadilan. Kemudian yang ketiga, berdiri di pihak yang lemah, tertindas dan miskin adalah manifestasi iman yang manifestasi itu adalah perbuatan nyata yang bisa kita lihat. Pembawa damai, ya. Pelaku kasih dalam masyarakat. Jadi jangan hanya sekedar jadi masyarakat yang biasa saja, tapi jadilah masyarakat yang membawa damai. Jadilah siswa yang membawa kasih, ya, saling mengasihi. Nah, itu adalah bagian dari HAM, ya. Kita masuk ke demokrasi, ya. Demokrasi itu apa? Demokrasi adalah sebagai alat untuk mewujudkan nilai kerajaan Allah, ya. Kalau secara harfiah itu adalah pemerintah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam etika Kristen, demokrasi adalah cara hidup yang berakar pada nilai-nilai Alkitab. Dasarnya Alkitab, ya. Nah, keadilan, kesetaraan, tanggung jawab dan penghargaan terhadap martabat manusia itu adalah bagian dari demokrasi. Nah, dasar Alkitab demokrasi itu apa saja? Ya, yang pertama apa? Kesetaraan di hadapan Allah, ya. Jadi tidak ada hamba, kamu semua adalah satu di dalam Kristus, ya. Galatia 3 ayat 28 itu adalah dasar dari semangat demokrasi, ya. Kemudian yang berikut adalah kasih terhadap sesama, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, kalau kau berdiri sakit, maka orang lain juga begitu. Jangan kau sakiti dia. Sudah. Oke, yang berikut adalah keadilan bagi semua orang, ya. Demokrasi yang etis menurut sistem yang transparan dan berpihak pada yang lemah, ya, menerangi Allah yang adil. Jadi harus berpusat kepada Yesus Kristus, ya. Tuhan itu adalah adil, maka kita juga harus berlaku adil, ya. Nah, yang terakhir, musyawarah dan kebersamaan. Keputusan itu diambil melalui apa? Perundingan, musyawarah, kesepakatan bersama, ya. Contohnya dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai 22. Di situ menekankan bahwa partisipasi atau dialog, ya, bukan keputusan sepihak. Jadi bikin apa-apa itu harus dirembuk secara bersama. Di sini ada kesepakatan kelas? Tidak ada, ya? Atau sudah ada tapi belum ditempel? Belum ditempel. Oke, nanti ditempel. Jadi kesepakatan kelas itu juga bagian dari musyawarah. Nah, yang berikut, prinsip demokrasi yang bertanggung jawab, ya. Demokrasi etika Kristen ini menekankan bahwa kebebasan harus disertai dengan moralitas dan
kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan bukan berbuat semaunya atau seenaknya. Saya maunya begini, jadi harus begini. Tidak, ya. Tapi harus melayani seorang yang akan yang lain dengan kasih. Artinya harus berlandaskan namanya firman Tuhan. Jadi jangan asal-asal ikut punya mau. Semua ada aturan, gitu. Jadi jangan latihan main-main. Nah, itu dia. Keadilan dan kesetaraan yang kedua, ya. Nah, keadilan dan kesetaraan ini apa? Yang semua orang berhak atas perlakuan adil tanpa diskriminasi. Contohnya begini, ya. Kau bantu Christine bantu Daud atau Christine bantu Elince, tapi dia harus kasih syarat dulu. Saya kasih pinjam Elince 5.000, besok kau kasih kembali 10.000. Tidak boleh begitu, ya. Harus dilakukan dengan kasih, dengan adil, dengan tulus. Kemudian apa? Orang Kristen dipanggil menjadi pelaku keadilan. Kalau kamu di rumah bertengkar dengan adik atau adik dengan adik bertengkar, jangan kami, lain, jangan, ya. Tapi dilerai, dipisahkan, diperdamaikan, begitu. Kemudian yang berikut, musyawarah dan toleransi, ya, mendorong sikap dialogis, cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Artinya apa? Mencari mufakat dengan menghargai perbedaan. Contoh, kita Indonesia itu ada berapa agama? 6. Apa? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim, Konghucu. Di keenam agama ini kita memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, tapi kita di Indonesia diharuskan dan diwajibkan untuk saling mengasihi di tengah perbedaan. Contoh, kulit putih, hitam, keriting, lurus, pendek, tinggi, ya, gemuk ke samping, gemuk ke atas, itu harus saling harus ada toleransi di situ. Sudah. Kemudian yang berikut apa? Kasih dan penghargaan terhadap sesama. Yang terakhir, partisipasi dan tanggung jawab sosial. Oke. Nah, kita lanjutkan tantangan dan peran ketika Kristen dalam demokrasi. Ya. Tantangannya apa? Yang pertama adalah penyalahgunaan kebebasan tanpa tanggung jawab moral. Contoh nih, siapa sih ketua kelas? Daud, ya. Daud ketua kelas. Kamu yang lain ini kerja sana. Wali kelas bilang kerja. Dia suruh orang lain kerja tapi dia tidak kerja. Kira-kira itu dia menyalahkan kekuasaannya atau tidak? Menyalahgunakan, ya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya dengan baik, tapi menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Mentang-mentang dia ke ketua kelas, dia tidak mau. Yang berikut apa? Keadilan sosial, ya, kesenjangan dan penindasan terhadap yang lemah, ya. Yang seringkali terjadi apa? Ya. Yang tidak ada kekuasaan, yang tidak ada kalau mau dibilang dia itu lemah, dia itu bisa kita atur-atur, maka dia seenaknya ditindas, ya. Ada yang suka tindas teman di sini? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Krisis moral, egoisme, dan mementingkan kepentingan pribadi. Yang sering terjadi itu di lampu merah. Lampu merah Pasar Rama tuh. Dengan benar, ya. Masih lampu merah, dia sudah jalan. Nanti kalau sudah jatuh baru minta pertanggung jawab. Yang salah siapa? Iyalah. Oke. Yang berikut, politik uang, ya. Kekuasaan yang merusak nilai kejujuran. Yang akhir-akhir ini sering terjadi apa? Korupsi. Nah, siapa yang bendahara kelas? Bendahara kelas. Bagaimana keuangan aman? Aman. Berikan tepuk tangan dulu. Kamu kontrol juga. Padam.
Ya, menggunakan hak pilih. Contoh nih, kalian memilih ketua kelas di kelas, ya kan? Gunakan hak pilihmu dengan baik. Jangan saja lebih dekat dengan ini jadi sudahlah. Ya, jadi gunakan hak pilihmu dengan baik, penuh dengan bertanggung jawab. Tidak hanya berlandaskan asa dekat dengan ini, tapi memang betul itu orang bisa bertanggung jawab ketika dikasih tugas. Begitu. Kemudian yang berikut adalah teladan etis, ya. Menjadi teladan dalam kejujuran, keadilan dan kasih di segala bidang kehidupan. Jadi tidak hanya jujur saja di dalam kelas, tidak hanya jujur saja kepada ibu guru, baru di luar kau pikir lain, ya. Maka tadi ibu guru bilang apa? Jangan latihan lain, mainlah. Nah, ya. Kemudian peran Kristen dalam demokrasi itu apa? Menjadi garam dan terang dunia. Ya, kita diwajibkan untuk menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia itu seperti apa, saudara? Jadilah pengasing di tempat yang jadilah terang di tempat yang terang. Jangan sugelah pergi tambah Nah, itu masalah. Oke? Nah, kita lanjutkan. Apa sih hubungan HAM dan demokrasi dalam etika Kristen? Ya, sampai sangat penting untuk kita bahas. Dalam etika Kristen, HAM itu memberi dasar moral, ya. Jadi dasarnya. Kemudian demokrasi itu memberikan ruang, ya. Jadi HAM dia mengajarkan kita untuk berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Tapi demokrasi mengajarkan kita ketika kita menerapkan HAM itu harus juga berlandaskan dengan firman Tuhan. Jadi dalam teori, praktek itu harus setara dengan apa yang ada dalam firman Tuhan, supaya bisa mewujudkan nilai-nilai etika Kristen itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Keduanya itu akan menimbulkan namanya kebebasan yang bertanggung jawab dan keadilan, ya. Nah, implementasi pelaksanaan nyatanya apa sebagai pelaku kasih dan keadilan, ya. Penerapan HAM dan demokrasi berarti menghidupkan hal atau nilai-nilai dalam tindakan nyata sehari-hari, tindakan nyata di mana kita berada, ya. Yang pertama, baik itu di rumah, di gereja maupun di masyarakat, yang pertama adalah menghormati perbedaan, oke? Karena kita tidak sama, jadi harus saling menghormati setiap perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua apa? Membela yang tertib. Ya, yang ketiga musyawarah dan partisipasi. Yang keempat kepemimpinan pelayan. Akan ada video yang kita nonton bersama. Ya. Nah, dari video ini kalian akan diskusikan dalam bentuk kelompok, ya. Silakan bentuk kelompoknya. Akan ada tugas yang akan kalian bahas dalam bentuk kelompok yang kita tentukan, ya. Kelompok cendrawasih, Repati dengan Raja Wali. Silakan yang ya, waktu kalian itu ada 5 menit untuk diskusikan. Setelah itu kalian presentasikan di depan apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi setiap kelompok. Oke? Sampai sini paham? Sudah? Oke, perbaiki kembali kursinya, kita masuk ke presentasi. Oke, sudah dapatkan hasilnya toh? Sekarang waktunya kita akan presentasi.
Nanti kelompok mana yang ibu sebutkan, kelompok itu yang duluan presentasi di depan. Jangan lupa memperkenalkan nama kelompok dan juga rekan-rekan yang ada di kelompok tersebut. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama, kelompok Merpati. Silakan. Kelompok Merpati, silakan. Shalom. Shalom. Suaranya. Kami dari Merpati yang menambahkan spesies kami. Sebelum itu kami menambahkan kami para dari anggota. Oke, 3 anggota, 1 ketua. Oke, silakan. Silakan. Kami mengajar hasil bisnis kami yang mengenal bagaimana gaya hidup mewah pejabat yang disorot dalam video berbenturan dengan nilai-nilai kasih dan keadilan sosial yang diajarkan oleh agama Kristen atau agama lain yang kami keluaran korupsi diciptakan tidak keadilan karena kaya yang dihasilkan dari pencurian akan banyak uang rakyat, sementara banyak rakyat yang hidup dalam kekurangan ajaran agama untuk meningkatkan perlindungan terhadap yang lemah. Kasih diwujudkan melalui tindakan yang mendatangkan kebaikan yang kebaikan bagi orang lain. Korupsi adalah tindakan egois yang hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga, secara langsung melukai dan merugikan sesama yang bertentangan dengan prinsip mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tiga, ajaran agama itu menuntun kejujuran dan menjauhi ketamakan. Korupsi berlaku pada ketamakan dan ketidakjujuran yang merusak martabat manusia dan nilai-nilai moral. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok Merpati. Terima kasih, silakan dulu. Kita lanjutkan ke kelompok Cendrawasih. Shalom, selamat siang. Ya. Kami dari kelompok Cendrawasih ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari 2 anggota dan 1 ketua. Perkenalkan, nama saya Kristina Kedua. Dari kedua, Di sini kami akan menjelaskan bagaimana menganalisis keterkaitan dan menjelaskan mengapa praktik korupsi seperti yang tadi kami lihat sama-sama dalam video. Di sini pelanggaran HAM dan kerusakan prinsip demokrasi. Korupsi adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dan publik yang dikorupsi seharusnya dialokasikan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Ketika dana ini dicuri, hak rakyat untuk menikmati layanan dasar ini terampas. Korupsi merupakan prinsip utama demokrasi, yaitu pertanggungjawaban. Pejabat publik adalah pelayanan rakyat dan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan publik karena menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan rakyat untuk keuntungan pribadi, sehingga merusak transparansi dan kepercayaan masyarakat. Terima kasih, ini hasil dari diskusi kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa? Kita lanjutkan ke kelompok terakhir, kelompok Raja Wali. Silakan. Shalom, selamat siang. Shalom. Kami dari kelompok Raja Wali ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terdiri dari 3 anggota dan 1 ketua. Perkenalkan, nama saya Ron Menda. Nama saya Media Kariwa. Nama saya Media Kariwa. Kita akan membahas sebutkan 3 langkah praktis baik di sekolah maupun di media sosial yang dapat dilakukan oleh menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan sebaya. Jawaban berikut adalah 3 langkah praktis yang dapat diambil oleh pelajar. 1. Membangun komunitas anti korupsi di sekolah. Membentuk grup atau komunitas di sekolah yang fokus pada integritas dan kejujuran. Terus mengorganisir
seminar atau diskusi kecil tentang dampak korupsi dengan bahasa dan mudah dipahami oleh remaja. Melakukan kampanye kecil seperti hari kejujuran, misalnya kantin kejujuran. Yang kedua, menggunakan media sosial sebagai alat edukasi, membuat konteks kreatif, video pendek, dan mengedukasikan tentang bahaya korupsi seperti yang ditunjukkan oleh film-film. Mendorong diskusi positif tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan sekolah, misalnya pengalaman dana kelas. Yang ketiga, menjaga integritas diri sendiri dalam keseharian, mempraktikkan kejujuran dalam setiap tugas akademik, menjauhi mencontek, berani menegur teman yang melakukan kecurangan atau menggunakan uang kas kelas secara tidak bertanggung jawab. Sekian dari hasil presentasi kami. Kita kembalikan. Berikan aplaus untuk kelompok kelas. Oke, terima kasih. Semua hasilnya sangat memuaskan untuk hasil diskusinya. Kiranya apa yang sudah kalian diskusikan dan apa yang sudah kalian hasilkan di diskusi itu boleh kalian terapkan di lingkungan dimanapun kalian berada. Oke. Nah, di berikutnya kita akan ada tugas refleksi, ya. Tugasnya hanya ada satu nomor, yaitu bagaimana saya dapat menghargai hak dan martabat orang lain di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nanti kalian tuliskan di sini masing-masing, setelah itu kumpulkan kepada ibu. Oke? Waktu kalian cuma 5 menit dari sekarang. Jadi langsung tulis dan kumpulkan ke saya. Jangan lupa tulis namanya ya. Baik, nanti setelah ini baru kalian ambilkan hasil kalian di depan sini, ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Jadi, HAM dan demokrasi dalam perspektif etika Kristen adalah sangat penting. Kenapa? Karena itu sangat mencerminkan bahwa setiap manusia berharga dan diciptakan setara di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Oke? Intinya adalah sebagai orang Kristen, kita harus aktif mendukung demokrasi, ya, dalam memilih pemimpin yang baik, berpartisipasi dan memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu membela yang lemah, yang tertindas. Oke? Sebagai bentuk nyata dari mengasihi sesama dan mewujudkan keadilan Allah di dunia. Oke? Jadi mulai sekarang lakukanlah HAM dan demokrasi berlandaskan firman Tuhan, ya. Dengan menghormati hak sesama dan menjalankan kebebasan dalam kasih, kita menjadi apa? Saksi Kristus di dunia. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi kita di hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya di pertemuan minggu depan di kelas yang sama, ya. Kita akan tutup kelas kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan Samuel pimpin kita dalam doa. Kita juga mata pelajaran kita yang hari ini sudah mulai. Jadi sudah bisa dengan mata pelajaran ini. Mereka kenalan dengan sebagian besarnya kelas yang saya itu Tuhan Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketua kelas, silakan nanti bagikan ini setelah selesai. Shalom, selamat siang. Shalom.